Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Arif dengan akhiran NPM 014 kelas 2A Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hairun Ternate 2024. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dengan fonologi, perbedaan fonetik dan fonemik, dan juga penamaan bunyi konsonan, penamaan bunyi vokal, dan juga definisi fonem, cara penentuan fonem, dan juga analisis fonem dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 contoh. Jadi, yang kita ketahui, fonologi ialah cabang ilmu bahasa yang mengkaji sistem bunyi dalam suatu bahasa. Bunyi-bunyi ini dipelajari dari berbagai aspek, mulai dari cara produksinya, hingga bagaimana bunyi-bunyi tersebut diorganisasikan dan distribusikan dalam bahasa. Nah, jadi fonetik dan fonemik. Perbedaan fonetik dan fonemik. Fonetik dan fonemik adalah dua cabang bahasa yang saling terkait erat, namun memiliki fokus yang berbeda dalam mempelajari bunyi bahasa, yaitu fonemik dan juga fonetik. Fonetik yaitu cabang ilmu yang mempelajari cara menghasilkan bunyi-bunyi bahasa atau bagaimana suatu bunyi bahasa diproduksi oleh alat ucap manusia. Sedangkan fonemik ialah cabang ilmu yang mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembedaan arti, yaitu satuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna kata. Selanjutnya, cara penamaan bunyi konsonan dan juga contohnya. Jadi, bunyi-bunyi konsonan dalam linguistik dapat dikelompokkan berdasarkan tempat dan cara artikulasinya. Jadi, contoh dari huruf konsonan ialah bibir atas dan bibir bawah, atau dikatakan sebagai bilabial. Bunyi dihasilkan dengan melibatkan kedua bibir, contohnya huruf P dan huruf B. Selanjutnya, cara penamaan bunyi vokal dan juga contohnya. Jadi, bunyi vokal dalam linguistik dapat diberi label berdasarkan posisi lidah dan juga bibir saat menghasilkan bunyi tersebut. Contohnya, bunyi vokal tertutup tinggi atau lidah dinaikkan paling tinggi di atas mulut. Contohnya huruf I. Selanjutnya, definisi fonem. Fonem ialah unit bunyi terkecil dalam suatu bahasa yang dapat membedakan makna kata. Fonem sendiri tidak memiliki makna, tetapi perbedaan dalam fonem dapat mengubah arti sebuah kata. Sebagai contoh, dalam bahasa Indonesia, yaitu fonem B dan P dapat membedakan makna kata, yaitu batu dan patu. Selanjutnya, cara menentukan fonem. Nah, menentukan fonem dalam suatu bahasa itu melibatkan analisis terhadap bunyi-bunyi yang membedakan makna kata. Langkah untuk digunakan dalam linguistik untuk menentukan fonem ialah pasangan minimal. Nah, pasangan kata yang hanya berbeda oleh suatu bunyi dan memiliki makna yang berbeda. Misalnya dalam bahasa Indonesia, kata batu dan patu adalah pasangan minimal yang menunjukkan bahwa P dan B adalah fonem yang berbeda karena menggantikan satu dengan yang lain mengubah makna kata. Selanjutnya, analisis fonem dalam bahasa Indonesia dan berikan 5 contoh. Nah, jadi analisis fonem dalam bahasa Indonesia itu melibatkan identifikasi dan pemahaman bunyi-bunyi yang dapat membedakan makna kata. Di sini saya akan menjelaskan 5 contoh pasangan minimal untuk menentukan fonem-fonem dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, buku dan baku. Yang kedua, berita dan derita. Yang ketiga, cari dan tari. Yang keempat, enak dan anak. Yang kelima, hangat dan sangat. Nah, jadi buku dan baku. Buku ialah selembar kertas yang terjilid, sedangkan
baku ialah pokok atau utama. Jadi huruf A dan U adalah dua fonem yang berbeda. Yang kedua, berita dan derita. Berita ialah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa. Sedangkan derita ialah sesuatu yang menyusahkan. Jadi, huruf B dan D adalah dua fonem yang berbeda. Yang ketiga, tari dan cari. Cari ialah temukan sesuatu, sedangkan tari gerakan badan. Jadi, huruf C dan T adalah dua fonem yang berbeda. Yang keempat, enak dan anak. Enak ialah sedap atau lezat. Ini tentang rasa. Sedangkan anak ialah keturunan. Jadi, huruf E dan A adalah dua fonem yang berbeda. Yang kelima, hangat dan sangat. Hangat ialah agak panas, sedangkan hangat terlebih-lebih. Jadi huruf H dan S adalah fonem yang berbeda. Sekian dari saya. Apabila perkataan saya tidak sesuai, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.